Apa yang dilakukan para malaikat saat Yesus di kayu salib? Ketika Yesus Kristus diangkat di kayu salib, surga tidak kacau dan tidak bereaksi dengan kekuatan seperti yang biasa terjadi. Tidak ada pedang ditarik, tidak ada legiun turun. Surga justru berdiri dalam ketertiban mutlak. Para malaikat tidak diam karena acuh, tetapi karena ketaatan penuh pada perintah ilahi. Keheningan di Golgota bukanlah ketiadaan tindakan, melainkan disiplin yang disengaja. Alkitab berkali-kali mencatat malaikat bertindak cepat, membuka penjara, menutup mulut singa, melaksanakan penghakiman, mengumumkan kelahiran Mesias. Namun, di depan salib, tempat penderitaan paling tidak adil, tidak ada intervensi. Bukan karena kekurangan kuasa, tetapi karena penebusan tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan. Yesus sendiri menegaskan bahwa ia dapat memanggil legiun malaikat. Matius 26 ayat 53. Kuasa tersedia, tetapi tidak digunakan. Salib adalah titik di mana surga menahan diri dengan sengaja, karena setiap intervensi akan merusak tujuan kekal. Anak domba memang telah ditetapkan untuk dikorbankan sejak sebelum dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Para malaikat memahami kitab suci. Mereka tahu nubuat Yesaya 53 dan Mazmur 22. Mereka menyaksikan penderitaan Putra Allah bukan dengan ketidakpedulian, tetapi dengan ketaatan paling berat yang pernah mereka jalani. Siap bertindak, namun diperintahkan untuk tidak bertindak. Satu-satunya pengecualian terjadi di Getsemani. Seorang malaikat diutus bukan untuk membebaskan Yesus, melainkan menguatkannya. Lukas 22 ayat 43. Tidak ada jalan pintas, tidak ada penghindaran penderitaan, hanya kekuatan secukupnya agar ia dapat melangkah sampai akhir. Salib bukan kegagalan surga, melainkan puncak ketaatan surga. Di sana malaikat belajar bahwa kesetiaan tidak selalu diukur dari serangan, tetapi dari kemampuan untuk menahan diri demi rencana Allah. Keheningan itu menjaga penebusan tetap utuh, sampai waktu yang telah ditetapkan untuk kemenangan dinyatakan. Kesepian Sang Putra memuncak di taman. Surga hadir, namun menjaga jarak. Bukan karena abai, melainkan karena rencana. Malaikat datang hanya untuk menguatkan, lalu mundur. Jalan ini harus dilalui sendiri. Setiap intervensi akan mengubah makna pengorbanan. Ketika pengkhianatan tiba dan Yesus ditangkap, langit kembali diam. Pedang Petrus dihentikan, luka disembuhkan. Jalan ini bukan pertempuran untuk dimenangkan, melainkan pengorbanan yang harus diselesaikan. Kekuatan tersedia, legiun malaikat siap, namun perintah tidak pernah diberikan. Pengekangan menjadi bentuk ketaatan tertinggi. Pengadilan berlangsung tanpa keadilan. Saksi palsu berdiri, hinaan dan pukulan menghujani. Petrus menyangkal, surga mengetahui semuanya, tetapi tetap menahan diri. Kebenaran harus dibiarkan berjalan sampai batasnya. Di hadapan Pilatus, Yesus tidak dibebaskan. Barabas dipilih, cambukan, mahkota duri dan ejekan menjadi metode, namun tidak ada satupun yang di luar kendali. Otoritas hanya ada sejauh diizinkan dari atas. Yesus berjalan menuju salib dengan tubuh yang terkuras. Tidak ada penyelamatan, tidak ada jalan pintas. Ketidakadilan manusia dibiarkan terbuka sepenuhnya. Di Golgota, langit tetap diam, bukan karena jauh, tetapi karena taat pada tujuan penebusan. Di atas kayu salib, Yesus memilih pengampunan, menyelamatkan seorang penjahat, dan mengatur masa depan ibunya. Nubuat digenapi dalam detail-detail kecil. Kegelapan menutupi bumi, bukan cuaca, melainkan bobot dosa. Di sanalah dosa ditanggung, bukan Roma yang dihadapi, bukan manusia yang dihancurkan, tetapi kesalahan umat manusia yang dibayar lunas. Karena itu surga tidak turun dengan pedang. Ketika Yesus berseru dan menyatakan, "Sudah selesai,"
Keheningan itu mencapai puncaknya, bukan kekalahan, melainkan penyelesaian. Cinta dijalankan sampai akhir, tanpa gangguan, tanpa jalan pintas. Langit mengetahui saat pengorbanan itu diterima, namun jawabannya tidak datang dengan serangan atau legiun malaikat. Ia datang melalui tanda yang merobek struktur lama dan membuka akses yang selama ini tertutup. Segera setelah nafas terakhir Yesus, keheningan berhenti menjadi penahanan dan berubah menjadi pengumuman. Bukan manusia yang diserang, melainkan sistem. Tabir bait suci terkoyak dari atas ke bawah, tanda tangan langsung dari Allah. Pemisahan antara Yang Maha Kudus dan manusia runtuh. Akses yang selama berabad-abad dibatasi kini dibuka, bukan oleh ritus, usaha, atau pahala, tetapi oleh satu pengorbanan yang diterima sekali untuk selamanya. Gempa bumi, batu-batu terbelah, kuburan terbuka, seluruh ciptaan merespons seolah menerima perintah ilahi. Ini bukan kekacauan, melainkan perubahan struktural dalam hubungan antara Allah dan manusia. Tidak ada target manusia, yang runtuh adalah model lama. Pengakuan pertama setelah kematian Yesus justru datang dari seorang perwira Romawi. Sesungguhnya ia adalah anak Allah. Tanpa pedang, tanpa paksaan, kebenaran menang. Para pemimpin agama panik karena pusat kekuatan mereka telah ditandai oleh peristiwa yang tak dapat mereka kendalikan. Hari Sabat tiba dengan keheningan yang berat. Makam disegel, penjaga ditempatkan, namun langit tidak gelisah. Tidak ada tindakan, karena yang perlu dilakukan telah selesai. Keheningan ini bukan kekosongan, ini adalah penantian yang taat. Para malaikat tahu, batu dan meterai bukan penghalang. Di kayu salib, untuk pertama kalinya, perintah bagi surga bukan untuk bertindak, melainkan untuk menahan diri. Para malaikat belajar bahwa ketaatan tidak selalu berarti bergerak. Kadang, tidak campur tangan adalah bagian termahal dari misi. Penebusan berjalan bukan dengan paksaan, tetapi dengan penyerahan. Inilah sebabnya Alkitab berkata bahwa malaikat rindu menyelidiki hal-hal ini. Mereka menyaksikan kasih menang tanpa menghancurkan musuh, keadilan digenapi tanpa penghakiman instan. Salib mengubah cara surga melayani, bukan lagi sebagai algojo penghakiman, melainkan penjaga keselamatan. Keheningan hari itu menjadi pola hingga sekarang. Penundaan bukan kelemahan, melainkan kesabaran yang lahir dari salib. Tidak ada kemuliaan instan, hanya kesetiaan. Dan kesetiaan itulah yang menopang keselamatan bagi manusia dan seluruh ciptaan. Paulus menulis dalam Efesus 3 ayat 10 bahwa kebijaksanaan Allah yang berlipat ganda kini dinyatakan kepada pemerintahan dan kuasa di alam surgawi melalui gereja. Artinya, surga belajar dengan mengamati pembukaan salib dalam sejarah manusia. Apa yang dahulu berupa pengekangan sebelum salib, berubah menjadi pengamatan penuh kewaspadaan setelahnya. Para malaikat menyaksikan kehidupan yang diubahkan, pengampunan yang diterapkan, dan akses yang terbuka. Setiap pertobatan menegaskan bahwa ketaatan diam-diam di kayu salib bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan sejati. Di sana mereka belajar bahwa kemenangan Allah tidak selalu tampil sebagai kuasa, tetapi seringkali sebagai ketaatan seorang hamba. Setelah kebangkitan, fokus surga bergeser. Bukan lagi melindungi tubuh anak, melainkan menjaga kesaksian yang dipercayakan kepada manusia rapuh. Kitab Kisah Para Rasul menunjukkan perubahan ini. Malaikat tidak menyerang, tetapi mengarahkan, tidak mendominasi, tetapi menjaga kesinambungan misi. Mereka membuka pintu penjara, menyelamatkan para rasul, bukan untuk menghapus penderitaan, melainkan untuk memastikan Injil tidak terhenti sebelum waktunya. Surga tidak campur tangan di kayu salib karena penebusan menuntut penyerahan total.
Setelah salib, intervensi terjadi bila misi terancam. Prinsipnya jelas, surga bertindak sesuai tahap rencana, selalu tunduk pada kehendak Bapa. Ibrani 1 ayat 14 menegaskan malaikat sebagai pelayan bagi mereka yang akan mewarisi keselamatan, bukan penjamin kenyamanan, tetapi penjaga lintasan Injil. Keheningan Tuhan bukanlah ketidakhadiran. Kesabaran surga bukan ketidakpedulian. Petrus menjelaskan bahwa penantian ini adalah belas kasihan agar lebih banyak orang berbalik kepada Tuhan. Malaikat hidup dalam ketegangan ini, siap bertindak namun setia menunggu. Pada akhirnya, penantian akan berakhir. Yesus berkata bahwa ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat akan menyertainya. Salib mengajarkan kapan harus menahan kuasa, dan akhir zaman akan menyatakan kapan kuasa itu dilepaskan sepenuhnya. Salib tidak menyingkapkan kelemahan surga, tetapi kedewasaannya. Penebusan telah diselesaikan, waktu diberikan, dan penyelesaian menanti. Karena itu, keheningan hari itu masih membentuk cara surga bekerja hari ini. Jika hatimu jauh, dingin, atau belum pernah sungguh datang kepada Kristus, pintu masih terbuka, tabir telah robek, masih ada waktu. Terimalah Yesus dengan sederhana dan jujur. Dan jika imanmu diteguhkan, biarlah pesan ini menjangkau orang lain yang juga perlu mengingat surga masih menunggu dan rahmat masih memanggil.